Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah, di video ini saya mau coba ngoprek-ngoprek nih. Ini filter bensin yang posisinya itu ada di kolong sebelah kanan ya. Lebih tepatnya itu di bawah bangku tengah baris kedua sebelah kanan untuk wuling Convero ya. Ini harganya lumayan tergolong mahal ya, maksudnya kalau dibandingin merek-merek Jepang yang sama-sama mobil-mobil kelas MPV gitu ya, low MPV gitu. Tapi mungkin yang bikin mahal itu yang pertama ini ya, kita lihat dari luar ini bahannya itu aluminium ya, bukan besi. Jadi otomatis ini lebih bagus ya, karena aluminium kan minim korosi ya. Saya lihat kalau di mobil-mobil Jepang umumnya bodinya ini bahannya besi ya, plat gitu ya, bahan plat yang kita nggak tahu di dalamnya itu bisa timbul korosi atau karatan atau apa yang mungkin bisa kebawa ke saluran injektor setelah lama pemakaian, mungkin nggak dibersihin atau harusnya udah ganti tapi nggak ganti ya. Cuman kalau ini bahannya aluminium, jadi sekalipun filter ini udah kotor banget, harusnya ini lebih aman ke injektor, dan harusnya ini bisa dibersihkan sampai paling nggak 5 kali ya, 5 kali pembersihan. Mungkin setiap kita bersihkan setiap ganti oli ya, misalnya ganti oli 5.000, mungkin setiap 5.000 kita bisa bersihkan ini dengan cara bagian sini diisi bensin, sini ditutup, sini diisi bensin sampai penuh, terus kita getok-getok seperti ini ya, getok-getok seperti ini supaya ada getaran, jadi rontokan-rontokan atau kerak-kerak kotoran-kotoran yang menempel itu nanti bisa rontok, dan setelah itu kita baru tuang seperti ini, otomatis pasti cairan bensinnya itu bakalan hitam gitu ya. Itu bisa kita lakukan setiap ganti oli, kita bersihkan. Kalau prosedur di bengkel resminya kan mungkin nggak ada pembersihan ya, paling SOP-nya penggantian ya, penggantian itu per 20.000 atau per 40.000 gitu, kalau nggak salah sih per 20.000 ya, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu penggantian ini harganya sekitar 200 berapa gitu lah, hampir, kurang, kalau nggak salah sekitar 2,5 lah kalau nggak salah ya, kurang lebih ya, kurang lebihnya segitu. Nah, saya pengen buka di dalamnya itu kayak apa sih bentuknya, apa sama aja kayak mobil-mobil pada umumnya atau gimana. Harusnya sih ya, namanya filter ya pasti model-modelnya nggak beda jauh lah ya. Cuma yang bikin beda ini pipa inputnya satu, tapi ini outputnya dua. Saya juga belum mempelajari kenapa ini dua, ini larinya kemana aja, apa ini outputnya dua tapi jadi satu di selangnya. Saya juga belum 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 ngecek ya, belum belum neliti gitu. Cuma yang jelas ini bagian output, di sini ada tanda panahnya. Jadi sini input yang dari tangki, ini output ke mungkin ke injektornya, yang satu lagi kemana saya nggak tahu, apa di selangnya jadi satu juga saya nggak tahu ya. Cuma yang jelas ini bagian output yang dua ini ya. Di sini juga ada tulisannya nih, out. Di sini juga sudah jelas ya, kelihatan tanda panah, otomatis ini keluar bagian keluar. Nah, saya termasuk apa ya, seneng sih. Ini bahannya itu aluminium, cuman ya aluminium emang mahal sih, aluminium beda sama yang bahan besi. Cuma nanti saya mau bongkar, lihat dalamannya kayak apa. Jadi barangkali kita bisa ganti dalamannya aja dengan cara dioprek gitu, atau mungkin bisa ketika nibal dengan merek lain yang lebih harganya lebih murah ya, tapi tidak mengurangi kualitas gitu ya. Ini tadi udah saya kupas pakai tang potong. Ini mau saya coba kupas-kupas semua, nanti lihat dalamannya kayak apa, dan kenapa ini inputnya satu pipa, outputnya dua pipa, di dalamnya apakah ada sekat atau gimana. Nanti kita lihat bareng-bareng ya.
Nah oke, ini udah hampir kebuka ya. Jadi dia sistemnya di press ya, di press seperti apa ya, seperti pembuatan panci ya. Ini tangan saya sampai tadi spontan ya, ke gores tajam. Di press seperti pembuatan panci ini, dengan dengan mesin ya. Ini kenapa nggak saya potong aja pakai grinder itu, karena kita pengen tahu. Udah gitu juga lagi nggak enak ya kalau pakai grinder, kan berisik, nggak enak sama tetangga. Ini kita gunting-gunting aja pakai tang potong. Nah ini udah mulai kebuka ya, biar kita tahu dalamannya itu kayak apa sih gitu. Saya penasaran soalnya ini kan barang yang udah udah pernah ganti, cuman ini yang lamanya kan dibawa pulang tuh. Ini udah disimpan udah lama, ini udah 2 tahun, 2 tahunan ini. Dulu pernah servis diganti ininya, terus bekasnya ini saya bawa pulang dan saya simpan sampai sekarang. Cuman kepikiran juga, coba deh dibongkar, isi dalamnya kayak apa sih gitu, penasaran. Nah akhirnya, ini bagian atasnya ya. Kalau bagian sininya rada tebel nih, bagian sininya rada tebel. Ini aluminium loh, asli aluminium. Cuman aluminium kan gak keras-keras banget ya, emang rada lembek, namanya juga aluminium. Nah ini filternya keras ya, apa ini dilem ya? Oh iya, ini dilem, ini pinggirnya dilem tuh. Ini pinggirnya kelihatan gak sih? Nah ini bagian pinggirnya, ini dindingnya, ini dilem. Dan ini kalau kata saya sih nggak kotor-kotor amat sih tuh, nggak sampai yang hitam gitu tuh. Ini warnanya kayak warna kardus ya, mungkin kalau masih baru warnanya putih kali. Cuman ini dinding sampingnya ini dilem, nggak tahu ini pakainya lem apa. Dan ini di tengahnya itu ada, coba saya congkel aja deh, keras juga ya. Jadi kayak gini. Kemungkinan di sini ya satu jalur dibagi dua, kemungkinan ya. Ini coba saya congkel aja. Orang udah nggak mau kepake ini ya. Nah ini yang dilem cuma ujungnya doang, ternyata ini dikit. Ini yang warnanya abu-abu ini lemnya nih. Ini lemnya kayak model-model lem apa ya, lem besi. Nah kan bener kan, dugaan gue juga apa, ini satu jalur dibagi jadi dua. Cuman kenapa ini outputnya 2 pipa? Ada yang tahu kah? Silahkan komen ya, kenapa juga mesti 2 pipa gitu kan? Umumnya kan satu, input satu output satu, yang umum gitu ya, yang saya tahu umumnya gitu. Nggak motor nggak mobil rata-rata begitu sih. Cuman ini kenapa outputnya 2 ya, nggak tahu dah. Nah ini filternya seperti ini ya. Di dalamnya bahannya itu kayak kertas ya, ya umum sih. Oh ini rada hitam nih, rada hitam ya, umum kayak filter pada umumnya lah. Bahannya ini kayak kasa gitulah ya, mirip-mirip kayak kertas sih ya. Kasa kan ya hampir-hampir kayak kertas juga nih. Cuman di bagian bawahnya, oh ini jadi ini pengaitnya, ini plastik bawah dan plastik atas itu buat pengait atau apa ya, roll gitu, roll buat menggulung ini, buat menggulung si filternya ini. Oh ini di dalamnya hitam ternyata, ini hitam kotor berarti ya, ini di dalamnya hitam. Mungkin kalau masih baru mungkin putih ya, mungkin ya. Jadi ini di roll ya, yang bahan plastik hitamnya ini yang saya pegang ini berarti buat ngerol. Nah buat ngegulung gitu. Nah ya kan, dugaan gue juga apa, buat ngegulung doang kan. Nah ini gulungan pertama dilem juga nih. Ini kayak model-modelnya kayak model lem besi. Gulungan pertama dilem ke sini ya kan. Ini karena, nah ini tadinya kan begini nih, rapet. Ini tengahnya rapet ya. Ini cuman kayak roll doang nih, nggak beda jauh sama ini roll kabel ya. Ya mirip-mirip lah, cuman ini gede ini kecil. Ini roll buat ngegulung, gulung. Sini dilem dulu, digulung, gulung. Pinggirnya dilem, terus tancepin ke sini.
terus ditutup, terus dipres pakai mesin. Ya udah gitu doang. Ya cuman yang bikin mahal ini wadahnya ini. Wadahnya aluminium, Bro. Ini yang bikin mahal ini. Coba kayak sekelas mobil Jepang yang batoknya plat besi biasa, ya murah lah. Nggak nyampe 200. Ori ya, original, kita bicara original. Kalau yang KW-KW-an bisa aja itu barang repair ya. Kita nggak tahu dalamannya itu bener-bener baru apa enggak. Kalau beli KW ya. Itu kita nggak tahu, bisa jadi luarnya dicat ulang ternyata dalamnya KW, apa bekas dipakai gitu ya. Itu yang bahaya gitu. Mendingan kayak gini malah kalau bisa ya. Ini kalau kalau bisa, teman-teman ada masukan nggak nih? Ini saya pengen ini nanti dirapiin ya, dipotong dirapiin, terus kalau bisa dibikinin tutup gitu ya, jadi ini bisa masuk rapet, jadi bisa kepake bolak-balik wadahnya ini ya. Nah nanti kita beli filternya aja, filter ininya aja, dalamnya aja, kasanya. Ini nggak beda jauh sama filter oli motor ya. Filter oli motor kan ada yang mirip-mirip kayak gini juga bentuknya, cuman dimasukin ke blok mesin. Kayak misalnya kayak filternya Vixen gitu kan, model-modelnya kan mirip-mirip kayak gitu. Bentukannya kayak filter udaranya mobil truk, cuman kecil. Cuman bentuk-bentuknya kayak gitu, bulat gitu ya. Kayaknya sih bisa. Nah nanti kalau pengen rapet sisi pinggirnya ya ini aja, dikasih seal karet, kalau enggak dikasih lem tapi yang bisa bongkar pasang. Ini kalau bagian sininya mah tebel, ini bagian sininya tebel, jadi kita bisa pakai berulang kali gitu ya tempatnya ini ya, kalau bisa begitu ya. Yang penting usahakan jangan sampai ada kebocoran. Itu coba deh nanti deh saya pelajari dulu, kira-kira bisa nggak ya, daripada beli baru gitu kan. Ya dibersihin sih emang bisa sih, cuman kan paling 5-6 kali paling mentok lah dibersihin. Itu juga misalnya perganti oli 5.000 berarti 25 ribuan ya, tetap mau nggak mau kita ganti. Jangan seterusnya dibersihin terus, nggak rekomen juga gitu. Buat menghemat sekaligus buat belajar, jadi kita bisa kreatif gitu ya. Oh ini yang bawah juga ternyata presan juga, sama juga, cuman di sini udah dipres, mungkin dihalusin ya, jadi sambungannya nggak ketara, ini nggak kelihatan sambungannya, hampir samar ini sambungannya. Hebat sih ya, namanya juga barang pabrikan ya. Oke teman-teman, kayak gitu aja ya informasinya, semoga bermanfaat dan menambah wawasan buat kita semua. Kalau enggak nih buat nyeduh kopi juga bisa nih, tinggal dibersihin. Bikin gelas aluminium loh ini, saya senangnya ini aluminium. Jadi kalau plat besi ya, kalau yang kayak mobil Jepang ya bahannya plat besi, feeling saya ini ya, pemikiran saya, nggak tahu kalau teman-teman penonton semua ya, kalau pemikiran saya, kalau yang plat besi ini lama-lama dindingnya bisa karatan, bisa korosi gitu ya, ya lama-lama bisa ke bawah ke sana, masuk ke injektor. Kalau istilahnya melampaui batas waktu penggantian ya, misalnya harusnya udah diganti kok belum diganti sedangkan kondisinya udah kotor banget, lama-lama di sini pasti mungkin bisa aja timbul korosi. Apalagi kalau belinya yang bukan ori ya, misalnya beli KW-KW-an harga 50.000 atau berapa, malah bisa jadi itu bukan baru tapi hasil barang bekas yang mungkin luarnya aja dicat ulang apa gimana. Kan banyak tuh kayak gitu tuh. Jadi emang kita mesti waspada. Kalau bisa yang spare part yang rada-rada vital gitu ya, ya kalau bisa belinya yang ori gitu, daripada nanti injektor mampet. Biasanya kalau mampet nggak lama pasti mati gitu kan, lebih makan biaya gitu. Ya wis lah, kayak gitu aja ya, videonya kepanjangan ntar ini. Oke, terima kasih buat teman-teman semua, semoga menginspirasi dan menambah wawasan buat kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun tutur kata yang kurang baik, karena di sini juga saya masih belajar, cuman karena saya pengen sharing dan berbagi pengalaman kepada teman-teman semua, jadi mohon dimaklum ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tanya jawab kita sharing boleh nanti di komen ya.